dalam budaya positif terdapat 7. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, 2 adalah disiplin positif, 3 motivasi perilaku manusia, 4 kebutuhan dasar, 5 posisi kontrol, dan 6 keyakinan kelak, dan 7 restitusi. Di mana di dalam perubahan paradigma belajar, untuk pakar pendidikannya adalah Ki Hajar Dewantoro dan dosen di sini berpendapat bahwa ada suatu kenyataan bahwa kita seorang pendidik adalah menghamba. Apa sih menghamba? Rasanya kata-kata menghamba ini konotasinya tidak baik ya gitu. Namun Ki Hajar Dewantoro mengharapkan kita itu menghamba dalam arti yang luas. Menghamba itu adalah berpusat pada peserta didik. Gitu. Untuk paradigma belajar secara tradisional, kalau dulu adalah berpusat pada guru atau pasif. Namun untuk paradigma belajar secara modern diharapkan berpusat pada siswa. Setelah siswa aktif, kreatif, inovatif, dan kolaboratif seperti apa yang ada di profil pelajar Pancasila. Keuntungan paradigma belajar secara modern. Atas permasalahan atau bisa juga ini saya lewatin dulu ke materinya. Nah, ini tadi saya bisa menjawab setelah obrolan kecil bersama dengan Bapak Bambang Suherman, posisi kontrol. Posisi kontrol penghukum. Seseorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Yang teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Yang poin keempat, pemantau. Pemantau berarti mengawasi pada saat kita mengawasi perilaku orang yang kita awasi. Manajer. Posisi terakhir adalah manajer. Mana posisi manajer adalah guru berdua bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas perbuatannya tersebut. Jadi siswa kan sebenarnya kalau ada suatu permasalahan dia tahu solusinya yang harus diperbuat itu apa, bukan dari kita. Nah, melalui CGP ini kita diminta untuk bisa lebih memahami posisi kontrol ini. Dari sekian banyak posisi kontrol 1 sampai 5, kira-kira posisi kontrol yang jauh lebih baik yang mana Bapak Ibu? Yang nomor 3 Mbak. Nah, nomor 3 boleh. Gitu. Pak Kus? Maaf, gitu. Berento? Ini saya mau kasih saya coba untuk kasih ice breaking sebentar biar nggak tegang. Ini sudah mulai tegang. Iya. Udah mulai. Aku di komentar. Jangan ada yang di komentar. Nah, ini silakan Bapak Ibu masuk ke sini di bisnis. Iya, scan. Bisa. Monggo dicoba, nanti akan bisa tahu. HP-nya boleh dikeluarkan. Buka Google-nya. Kalau itu bisa. Kalau enggak ke itu Join aja. join. Nah itu masuk ya satu. Share aja. Set. Iya. Nah 5 ya. Nah Bapak ya. Saya masuk. Iya. Pak Harida, Pak Saiful, Edi Abadi, Pak Lut, Pak Di.
Ya, nah ini dikasih udah love kasih aja, love dikasih gitu. love, Dia love-nya dari mana gitu. Nah, ya tuh. Nah, coba. Nah, nanti sama aja dengan kita itu berbagi praktek baik penggunaan aplikasi Quizzes secara tidak langsung. Nah, saya kasih love. Iya, dia sudah paham, lebih paham lagi. Bisa berpikir. Wes, mulai ya. Enggak, soalnya agak banyak. Kalau udah mulai, berarti kita mulai ya. Udah mulai. Mulai. Bisa dilihat nilainya apa? Rekornya. Berapa? 35. Nanti setelah keluar dari sini bisa langsung dipraktekkan, oke? Gitu. Jadi jauh lebih baik. Effortnya Pak Baji. Akhiri. Yes. Penasaran nggak dengan jawabannya tadi? Penasaran? Kenapa bisa begitu ya? Gitu. Balik lagi ke slide-nya, ke ini, ke review soal. Nah, ini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kita pernah kan dalam kegiatan sehari-hari atau murid kita melakukan suatu kesalahan. Jadi ini rasa saya kecewa sekali dengan kamu. Maka apa? Apa yang dirasakan oleh peserta didik kita? Membuat rasa bersalah. Kan jadi nggak enak gitu. Nah, tadi yang masih ada yang melakukan kesalahan, besok langsung diaplikasikan. Next. Ibu kejar aku karena ibu sayang aku. Ya, kesenangan. Karena dia kan seperti bermain ya, gitu. Bukan kasih sayang. Jadi jangan mudah terkecoh di situ. Kata sayang ya. Iya, terkecoh pada kata sayang. Lalunya adalah aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Sering ini kita dapatkan pada peserta didik kita. Apalagi di jam-jam rawan, pelajarannya matematika juga, ya. Nah, pasti matematika ditaruh di jam terakhir. Kalau minta di jam pertama semua, jelas tidak mungkin. Termasuk pendidikan Pancasila, kalau di akhir itu pasti. Iya. Nanti saya buka sesi tanya jawab.
Mungkin semua ngantuk kalau jam terakhir. Iya, nah, makanya dengan menggunakan seperti tadi ya, pada saat saya diskusi, Bapak Ibu serius memperhatikan gitu, saat saya melempar pertanyaan juga tidak ada kurang interaktif ya. Jadi perlu adanya ice breaking. Ice breakingnya juga bermacam-macam, tergantung dari Bapak Ibu guru menyesuaikan dengan mata pelajarannya, dengan kondisi siswa juga, dengan kondisi sekolah juga begitu. Jadi saya menggunakan ini tadi sebagai ice breaking, namun memiliki tingkat berpikir kritisnya ada sesuai dengan profil pelajar Pancasilanya. Sudah ini habis kayaknya. Sudah ini kebebasan. Aku bosan mewarnai terus. Saya termasuk kebebasan. Berarti itu sama dengan menulis. Nah, Aku iya. bosan menulis terus sama dengan Aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Di sini nanti kita akan menemukan pembelajaran dengan berdiferensiasi. Kita akan menemukan mendiagnostik peserta didik di kesempatan di pertemuan selanjutnya. Gitu. Kalau untuk saat ini kita di budaya positif. Itu nih Bapak Ibu. Kita lanjut ke PPT-nya yang tadi, Bapak. Nah, ini tadi yang saya maksud, posisi kontrol. Soal-soal tadi ada di posisi kontrol, penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Dari keseluruhan ini tadi, yang paling baik di antara yang terbaik, kira-kira yang mana? Setelah melakukan mengerjakan soal melalui krisis. Pak Bambang bisa bantu saya jawab. Yang 5 bukan itu bertiga. Oh iya, benar. Di posisi manajer. Jadi anak-anak sebenarnya kalau misalkan ada yang terlambat, kita kan ada duket. Saya ambil hal yang ini ya, yang sering terjadi. Kita tanya, dia terlambat mungkin ada alasannya. Kenapa dia terlambat? Hal yang kecil aja. Bukan kalau mau penghukum, kita tidak tahu alasannya siswa. Namun dengan posisi manajer, kita akan mempersilahkan kenapa Anda terlambat. Saya bangunnya kesiangan Bu. Kenapa kok kesiangan? Karena malah main gadget. Ya, main gadget. Main gadget. Terus solusinya disuruh jika tidak terlambat lagi, apa yang harus dilakukan? Jadi menemukan solusinya dari diri si anak dan dari kita. Itu posisi manajer yang dimaksudkan. Sama halnya dengan siswa tidak mengerjakan tugas. Kenapa tidak mengerjakan tugas? Balik terus sampai dia menemukan solusi terbaik di versi dia. Itu Bapak. Boleh nggih? Lanjut. Nah, ini tadi ada yang namanya motivasi internal dan motivasi instruksi. Di sini ada semua: penghukum, menghadir, menunjuk, menyakiti, dan menyindir. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan. Jadi saran saya selalu ada di sini, kita menjadi guru yang jauh lebih baik. Jadi membuat merasa bersalah. Jadi kesalahannya ke posisi kontrol
kelas. Saya lihatin dulu. Ini keyakinan kelas yang aksi nyata yang sudah saya lakukan bersama anak-anak. Ya kita pas Banyak gitu. Terima kasih atas kedatangannya saya selaku pemateri dan IDP Angkatan 10. Jika ada salah kata, mohon maaf, dan kesempurnaan hanya milik Allah dan kekurangan hanya milik mantan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada,
lupa sarapan, Bu. lupa sarapan. Dan kenapa juga Dava tidak berterus terang sama guru Mahal kalau Dava ingin ke kantin atau ingin sarapan begitu? Kenapa tidak Dava lakukan? Mungkin karena jamnya sudah masuk jam pelajaran. Gitu. Mungkin lain kali Dava bisa melakukannya secara apa? Sama guru Mahal bercerita secara apa? Secara paham. Terus terang. Jadi maka tidak akan terjadi pemanggilan seperti ini. Kalau Dava berangkat sekolah tidak sarapan, maka solusinya nanti dia tidak sering izin, tidak dapat pemanggilan lagi seperti ini, dan saya juga tidak menerima keluar lagi dari guru Mahal. Apa kira-kira yang harus dilakukan Dava biar mengatasi itu tadi? Mungkin saya akan bangun lebih pagi dan membantu ibu memasak. Boleh, kan jurusannya udah jurusan kuliner. Apa kira-kira mimpi dan cita-citanya Dava masuk ke jurusan kuliner? Supaya bisa menjadi chef. Bisa jadi chef. Karena banyak chef-chef dunia itu dari laki-laki ya. Apalagi kalau di kapal pesiar. Dava punya mimpi ingin keliling dunia nggak kira-kira? Punya, maka dari itu mimpinya harus diwujudkan dengan belajar di SMK Negeri 2. Maka mimpi itu harus diwujudkan dengan cara apa? Belajar dengan sungguh-sungguh. Belajar dengan sungguh-sungguh. Salah satu caranya adalah dengan apa? Biar fokus belajar saat jam pertama sampai dengan jam terakhir itu tadi. Solusinya apa tadi? Dengan apa? Sebelum fokus mengejar impian. Jadi karena mengejar impian, jadi sebelum berangkat ke sekolah tadi setidaknya ada apa-apa sarapan dulu. Kalau nggak sempat sarapan nggak masalah gitu, bawa apa bekal gitu. Kira-kira besok bisa dilaksanakan tidak? Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Nanti saling berkolaborasi dengan ibunya ya gitu. Atau dapat ilmu dari ilmu kuliner, nanti bisa dipraktekkan. Ibu ini ada apa punya resep Bu gitu, dibawain bekal gitu ya. Iya. Gitu. Sekarang waktu jam pembelajarannya siapa? Pelajaran PAI. PAI. Tadi udah izin ya ke sini? Sudah, Bu. Sudah. Kan nanti masuk kembali ya, salam dari Bulian ya. Oke, beli kembali ya nak ya. Gitu. Tetap semangat belajar.